Jadi satu-satunya pendukung saya cuma teman-teman saya. Kapan saya baptis lagi kau dalam nama Yesus adalah Bapa? Gak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau Bapa, dibaptis Anak, tidak dan sih Roh waktu dulu? Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh. Kalau Tungtung Jadi kan, waktu kau dibaptis, kalau Tungtung kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Allahnya sama seperti Allah Islam kan? Baru tahu ya? baru tahu saya. Tapi kalau di dalam Islam Tuhan tidak menjadi manusia. Ilmu baru buat saya. Ilmu baru buat Kalau di dalam di dalam Islam ya. Tuhan tidak menjadi, kalau di dalam Islam Tuhan tidak ada menjadi manusia. Ya, memang nggak ada jadi manusia, nggak ada. Tuhan datang dengan Jadi Yesus wujudnya bukan sendiri. manusia. Tuhan datang dengan wujudnya sendiri seperti kita, begitu. Makanya Kejadian 1 ayat 26, manusia lah yang menyerupai seperti Tuhan, bukan Tuhan yang menyerupai manusia. Gitu. Oh, itu pula ya. Mantap tuh. Oke. Mana tadi Galatia datanya? 1 ayat 11 dan 12. Sebab Galatia aku 1. 11 ayat 12. Oke, baca. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, ya kan? Kalau Tritunggal kan mengaku Yesus itu manusia. Nah, berarti dia akan bertentangan dong dengan ayat Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya toh? Di mana Paulus mengatakan, yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, melainkan Injil apa? Injil firman Tuhan itu. Oke. Kita baca di Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus Kristus dan Allah berapa? Berarti 2 oknum. 1. Oh, 1. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Dia membangkitkan dirinya sendiri. Oh. Jadi berbicara dan dari semua Jadi berbicara tentang kenapa dia membangkitkan dirinya sendiri, karena Bapak itu dia memiliki daging sendiri. Nah, daging ini dibangkitkan, tubuhnya sendiri dibangkitkan. Jadi waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu Bapak yang mana? Tapi itu pribadinya sendiri. Sendiri. Jadi Yesus mengatakan, ya Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Begitu caranya. Bukan begitu lagi. Jadi begini, berbicara tentang itu, Bapak, aku telah serahkan. Berarti Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu adalah bagian pribadi Bapak itu sendiri. Itu pribadi Bapak, tidak terpisahkan. Satu pribadi. Tidak terpisahkan. Satu pribadi. Berapa hakikat? Berapa hakikat apa? Ya, ada. Kan kalau tung kan begitu, 3 pribadi 1 hakikat. Ini 1 pribadi 1 hakikat. Nggak ada begitu hakikat. Jadi satu pribadi menyatakan 3 unsur, 3 elemen gitulah. Oh, elemen. Ya. Kok kayak Naruto aja ada elemen. Jadi gini. Elemen air. Jadi begini. Kalau misalnya air ya, air saya taruh di dalam botol. Dia disebut air atau botol? Air ditaruh di dalam botol. Nah, sekarang yang menampung air ini apa? Jangan nanya dulu. Air ditaruh di dalam botol, disebut botol atau air? Coba kalau kamu disebut apa? Ya udah jawab dulu itu. Air di dalam botol. Ya, disebut apa? Loh, air di dalam botol. Ya, misalnya air ditaruh di dalam botol. Ini disebut botol atau air? Ini sekarang sudah 2 benda. Satu benda cair, satu benda padat. Disebut apa dia? Loh, bagaimana mau disebut? Botol benda padat, air benda cair. Ya, maksudnya tetap disebut air tuh. Nggak mungkin kan kamu bilang ini botol dan air. Oke, sekarang yang mungkin kan kamu menawarkan, mungkin kan kamu menawarkan. Enggak, tunggu dulu. Kamu sebut itu air. Kamu sebut itu air. Oke, saya terima. Yang menampung air itu apa? Ya enggak, aku berbicara tentang air.
Betul. Betul. Yang menampung air itu apa? Ya bukan gini loh, saya tanya. Ya, bentar-bentar saya tanya dulu. Kan aku bilang Ah, ini, ah, air ditaruh di dalam botol. Ini disebut Nah, air atau botol? loh, saya kalau kamu sebut itu adalah Jawab air, dulu, nah jawab dulu dong. yang menampung air itu apa? Udah nggak usah bahas itu dulu, ini bahas air. Nggak bisa Yang begitu. botol ini disebut apa? Analogi Ih, kamu nggak bisa begitu. Analogi kamu nggak begitu, bisa begitu Tasya. Sekarang begini, filter kamu mau pakai kacamata. Nah, sekarang yang di mata kamu mata apa kacamata? iya, gini loh. Ah, Ini berbicara tentang air, bentar tentang air dulu. enggak, itu nanya. aja dulu. Ini mau nanya dulu. Masa kamu Itu ketika aja menawarkan, dulu. ya, masa kamu ketika menawarkan orang ini botol dan air? Enggak, begini dulu. Gimana? Saya bisa saja menawarkan botol yang tidak ada air. Bisa saja. Nah, gini. Ya kan aku tanya begini loh. Pertanyaan saya gitu. Pertanyaan saya sederhana aja gini loh. Oke. Air ditaruh dalam botol. Dia disebut tetap air. Bukan botol. Oke. Inilah botol air. Nggak Sekarang mungkin oke, orang saya manusia tanya mengatakan sekarang. itu. Saya tanya, betul, saya tanya. Jadi, Yang makanya- menampung air itu apa? Yang menampung air itu apa? Ya, sebentar. Jadi makanya Yesus berkata ini, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Betul nggak? Jadi Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Oke, saya terima. Ya, Yang jadi dilahirkan Roh Bunda Kudus- Maria, Iya, yang Roh sebentar Kudus yang- dulu. Yang dilahirkan Bunda Maria, Bapak apa Yesus? Ya sebentar sahabat dulu, makanya saya jelaskan. Roh Kudus itu yang ada dalam dirinya itu adalah bagian bukan bagian pribadi Bapak itu sendiri. Jadi sama seperti air. Ketika air itu ditaruh dalam botol, apakah dia disebut botol atau air? Memang ada dua di sini, ada botol, ada air. Tetapi ketika kita menawarkan seseorang, kita pasti akan menyebut ini air, ya kan? Nggak mungkin ini botol dan juga air. Nah, sekarang saya tanya, seandainya botol itu tidak ada, bagaimana? Seandainya, simak dulu. Seandainya botol itu tidak ada, orang itu minta air, apa yang mau kau kasih air itu? Bagaimana kau mau tampung? Pakai selang. Nah, selang di dalam air disebut apa? Kan tetap air. Aduh. Kok Tasya, kok waktu SD mana sih dengan SMP? Nah, makanya kan saya udah bilang apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Tuhan. Tetapi apa yang pintar itu nggak akan dipilih-pilih. Jadi kira-kira yang di dalam perutnya bom-bom itu disebut apa? Ya mana gue tahu. Aduh. Sekarang oke, sekarang oke. orang sih. Nggak apa-apa lah. Sekarang Ih, begini, dosa, ini saya tidak mau parfum. dosa lah. Saya tidak mau Sebentar dosa. dulu. Kalau kamu mau dosa, jangan aja saya. Oke. Sekarang ini parfum, di dalamnya adalah minyaknya, ini botolnya, ini tutupnya. Pertanyaan saya, ketika saya tutup ini botol, saya bertanya, apakah tutup ini berarti botol? Apakah minyak berarti botol? Beda, Atau botol betul. berarti minyak? Beda. Nah, oke, cara menjelaskannya bagaimana? Memang ada 3, tetapi itu adalah satu kesatuan. Satu apa? Oke, satu kesatuan. Sekarang saya Masa tanya. saya mau katakan satu kepribadi di situ? Tidak mungkin, karena dia bukan manusia. Iya, sebentar, saya tanya. Minyak yang di dalam botol ini, apakah bisa dikatakan botol? Karena di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup, dagingnya sama sekali tidak berguna. Oke, jadi ketika Yesus mati dalam 3 hari itu, kemana rohnya? Ke alam maut, merebut alam maut. Makanya Wahyu 1 ayat 17 dan 18, dia menguasai alam maut itu. Menguasai apa? Alam maut. Memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Makanya nanti akhir zaman itu nanti akan dilemparkan ke neraka. Oh, oke. Makanya Dia menguasai alam maut. Berarti Yesus takut dengan maut dong? Mbak Nora, makanya kembalilah ke Kristen. Gila. Kau aja kalau saya bilang air di dalam botol disebut apa? Air. Nah, yang menampung air ini apa? Kan bukan begitu pengertiannya. Loh, Air. Nah, kita ini ilustrasi logika sederhana. Air ada ditaruh dalam botol.
ketika kita menawarkan seseorang ini, kita pasti akan bilang ini air, bukan ini botol. Ya. Nah, untuk memberikan minum air itu kepada orang berupa zat cair, apakah tidak memerlukan benda padat? Nah, makanya memang ada dua memang. Tetapi adalah satu, dia masih tetap disebut air. Karena dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberikan hidup. Nah, apakah botol ini bisa membuat kita tidak haus? Iya, jadi waktu dia mati 3 hari ini, enggak, tunggu dulu, mati 3 hari ini, Ya, yang mati ini apanya? Dagingnya kan? Bentar dulu saya jelaskan dulu ya. Nah, Kak Nora bilang, nah ada dua ini kan, botol dan Yesus toh, botol dan air. Gara-gara itu, botol dan air ya kan. Nah, ketika kita menawarkan seseorang, apakah kita akan mengatakan itu botol? Kalau kita mengatakan botol, apakah botol ini membuat kita hausnya itu akan hilang? Enggak kan? Nah, makanya kita harus bisa menyebut ini adalah air, karena air inilah fungsinya ada untuk menghilangkan haus. Demikian juga itulah seperti itu. Makanya Yohanes 6 ayat 63 jelas banget. Di situ Tuhan berkata, jadi situ berkata rohlah yang memberikan hidup. Nah, aku buka ya. Roh yang memberikan hidup. Jadi waktu Yesus mati, rohnya turun ke dalam maut. Ya, bentar. Jadi yang matinya ini siapa? Yang mati ini siapa? Tuhan dong. Jadi Tuhan mati. Iya. Oke, ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi orang Tuhan itu menceritakan tentang pribadinya situ. Bahwa daging itu sama sekali tidak berguna. Jadi botol ini sama sekali tidak berguna, tetapi airlah yang bisa membuat kita itu hilang haus itu sendiri. Demikian juga roh yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang saya tanya, Tuhan bisa mati? Betul, nih ada ayatnya. Kalau terhitungkan gimana? Tasya, kau susu saya balik ke Kristen, sementara Tuhan saya bisa mati. Gila kau. Ada ayatnya. Mana ayat Tuhan bisa mati? Berarti kamu tidak alkitabiah. Iya. Berarti kamu tidak mana. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kita baca dari sini aja ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Coba kau baca dulu baik-baik. Baca baik-baik kenapa? Apa yang salah? Yang tadi ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci surga. Karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat. Ini di dalam Wahyu ya? Iya, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Masa kakak Kristen ini dulu, masa nggak tahu? Bukan. Wahyu ini penglihatan Yohanes. Iya, masa mantan Kristen ini tidak tahu? Bukan, karena begini. Makanya saya bilang, kenapa saya mau masuk Islam? Karena saya tidak terima Tuhan saya pernah mati. Nah, pengertian mati di sini kita harus pahami. Oh, mati lagi, ya. Oke. Beda lagi. Mati ini bukan bercerita tentang mati seperti manusia. Mati itu alam maut. Makanya kenapa yang di tiang salib itu dia ngapain? Dia ngapain yang di tiang salib? Iya, denger dulu obat cacing pitanya nanti dapat kok. Iya, dapat nanti. Ya, lanjut. Lanjut. Ini di dalam ini ya, Wahyu 1 ayat 18.
Mati di Yes. sini pengertiannya adalah bukan seperti manusia mati, lalu Oh, tidak seperti tidak apa? hidup kembali. Tetapi mati di Hmm. sini adalah bercerita tentang dia pergi ke alam maut. Makanya dia berkata di akhir ini, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi berbicara tentang mati Ah. itu bukan berarti pengertiannya seperti manusia. Mati itu Hmm. artinya dia pergi ke alam maut. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, ya. Oke, Kenapa aku ketawa-ketawa adalah semua Alfa ini di dan sini? Omega. Karena begini, karena saya bingung yang di kayu salib ini berarti dia matinya bukan mati beneran ya? Bukan mati beneran, mati dia pergi ke alam maut. Makanya di Alkitab itu memang Beneran orang- enggak? Tunggu dulu, beneran mati di apa Alkitab enggak? itu Gitu memang aja, orang-orang Tasya. pintar itu susah untuk mengerti karena bukan dipilih Tuhan. Makanya kita harus mengakui kita ini adalah bodoh di hadapan Tuhan supaya apa Tuhan bisa memilih kita. Jadi makanya nanti kalau kan orang menghadapi orang pendeta-pendeta bilang Ya. begini, kalau kamu merasa pintar berarti kamu bukan pilihan Tuhan. Kalau kamu merasa pintar, kamu bukan pilihan Tuhan. Jadi mati yang di kayu salib ini beneran apa enggak itu ya dulu? Saya bingung. Ya mati, mati itu pergi ke alam maut. Bener dia mati. Iya betul, pengertian mati kan seperti itu memang. Tetapi Jadi makna yang membangkitkan dibalik dia itu kata siapa? mati itu Ah. bercerita tentang alam maut. Dia berkuasa atas alam maut itu, makanya nabi-nabi kayak sebelumnya ya yang hidup benar diangkat, diselamatkan, dibangkitkan. Gitu. Nanti akan terjadi kembali nanti kebangkitan lagi ketika Tuhan Yesus datang kedua. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Iya dong, masa Tuhan yang lain? Jadi Iya. waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu Yesus mengajarkan doa kepada dirinya sendiri. Iya betul, aduh. Nah ini udah tanda-tandanya warnes ini. Iya. Iya. Ya. Jadi Aduh, udah siap ini masuk Kristen lagi kak. Bentar. Oh no. jadi Di dalam Yesus ya itu ada Bapak, keselamatan. katanya Itu begini, maknanya, tunggu dulu. Sebentar ya, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. bukan doa itu. Oh, bukan lagi. Aduh. Merujuk Bapak ini. Kata Bapak ini merujuk kepada dirinya. Jadi dia mengajarkan doa seperti itu kalimatnya. Bukan, waktu dia di tiang salib. Mana ada? Seperti apa? Waktu dia di tiang salib, dia kan katakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kau ini Alkitabiah atau bagaimana kau? Oh, baca kitanya nanti Masa kau tidak tahu? tahu. Jadi dia berdoa itu ampunilah karena mereka tidak Ampunilah. tahu seperti Apa yang mereka perbuat. ya. Itu Dia Yesus berdoa, ngomongnya sama bukan siapa? Bukan kan sudah aku bilang tentang ilustrasi botol itu bagaimana? Jadi memang harus. Itu seperti apa tadi? Udah ditangkap. Oh, berarti memahami Bible itu harus botol dulu kita ya? Ya. Karena karena gini. Jadi memahami Bible harus botol dulu ya? Bukan begitu cara Ya anak. bukan. Apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya punya logika, katanya logika begini. Iya. Tuhan. Ya, jadi waktu Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka, berarti Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri. Iya, mengatakan dirinya sendiri. Masa Tuhan yang lain? Betul-betul memang harus botol ini Tasya. Harus botol betul-betul ya. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus memang itu harus ada Harus hikmat. botol.
Bukan harus ada hikmat Tuhan itu Oh, sendiri. ada hikmah lagi. Karena gini, Bukan harus botol. orang yang tidak punya Roh Kudus itu dia tidak akan pernah memahami firman Tuhan. Oh, Jadi, gitu ya. tetapi kita Paham, itu paham. tidak boleh merasa kita itu hebat. Kita tidak boleh merasa diri kita pintar. Karena itu Dengar adalah buah kesombongan. bom-bom. Iya, Oh, buah dengar kesombongan. bom-bom. Karena buah kesombongan itu bukan pengikut Yesus sejati, tetapi pengikut iblis. Itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu. Ya, berarti waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu kehendak Yesus yang jadi ya? Ya, Oh, bukan. Tapi coba kita baca dulu, Tasya. Saya suka tuh yang bagian itu, Bu. ini dari tadi ibu banyak sekali pertanyaannya. Kau kan pendeta dari Wane. Enggak, saya bukan pendeta. Saya kan orang yang bodoh. Saya orang bodoh doang. Saya bukan orang pendeta. Nah, katanya kan di dalam Matius 26 nomor 36, ya di situ di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Matius Maka berapa tadi? sampailah Yesus, Matius 26, Ayat. mulai dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Pada rohnya sendiri. Rohnya. Oke. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berarti Yesus sedih. Ya. Karena kan Dia memiliki. sedih. Iya, kan dia Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi daging. Iya, kenapa? Oke. Kenapa dia sedih? Ya kan gitu deh. Karena menghadapi itu hatiku Menghadapi apa? penyaliban tuh. Oke. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Rohnya sendiri. Oke. Rohnya namanya siapa? Ya rohnya sendiri, Bapak itu. Bapak kan roh. Nah, itu adalah Yesus sendiri. Roh Kudus itu gini. Bapak memiliki Roh Kudus. Kan tadi ilustrasi air udah dijelasin, Bu. Belum paham tentang air tadi. Oke. Air dan Berarti tunggu dulu. bukan disebut air. Tunggu dulu sebentar dulu. Air di dalam botol disebut air. Yesus di dalam Bapa disebut Bukan Yesus dalam Bapa di dalam Yesus tubuh manusia itu tubuh jasmani itu dia disebut Bapa itu. Oh, jadi Yesus disebut Bapa Yesus. Jadi gini, Yohanes 1 kan ayat 1 nih. Aku kasih jelasin ya. Nyamuk banget nyamuk. Nyamuk, jangan gigit Tasya dong. Nih, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Allah ini di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu disebutnya adalah hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sekarang Jadi, saya tanya, Yesus di dalam Bapa disebut apa? Yesus di dalam Bapa. ya Bapa dong. Bapa di dalam Yesus disebut Ya Bapa dong. Kenapa aku simpul? air di dalam botol. Air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut Oke, gini, air di dalam botol. Air di dalam botol. Jadi air di dalam botol itu disebut tetap air. Nah, botol di luar air, botol kalau tidak ada airnya kan tidak akan disebut air dong. air dimasukkan di dalam botol. Kenapa Air botol gini, tidak ada airnya air lagi? di dalam botol disebut air. Tetapi kalau botolnya tidak ada airnya, ya nggak bakal disebut air. Tadi nggak ke situ loh. Air di dalam botol disebut air. Sekarang kalau botol yang berisi air itu disebut Botol yang berisi? air. Botol yang berisi air disebut air dong.
Botol yang berisi air disebut air. Air di dalam botol disebut air. Mm-mm. Nah, botol di dalam air disebut Botol di dalam air disebut air tuh. Botol di dalam air. Botol di dalam air. Nah, botol. air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut botol. Gimana kau, Tasya? Duh, kan aku bilang begini, ini kan botol ini kan tidak berguna. Ya, lagi kita tidak berguna. Ya, enggak ingin kita ilustrasikan aja. Yohanes seperti Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup. Daging itu sama sekali tidak berguna. Jadi untuk mengatakan itu adalah berguna atau tidak ya, kalau ketika air ini ada dalam botol maka dia disebut air. Nah, maka berguna. Ketika botol ini tidak berguna lagi, makanya dia disebut air. Sekarang begini, air di dalam botol disebut air. Sekarang botol itu kelemparkan di dalam bak yang berisi air. Pertanyaannya jadi dia disebut apa? Udah lah Bu, kita udahin aja lah. Udah daripada pusing-pusing saya. Jadi gini. Nyamuk gigit-gigit ya? Bukan, ibunya yang pusing. Kalau saya tidak pusing. Loh, sekarang botol diisi air disebut air. Gini ya. Sekarang botol ini kulemparkan ke dalam bak yang berisi air disebut apa? Ya tetap air dong. Kan air yang mana tuh? Aduh, kapan-kapan lah kita diskusi nanti ya lagi ya. Ya, teruskan. Ya nyamuk soalnya gigit-gigit. Jadi makanya air dalam botol dia tetap disebut air. Ketika kamu mau menawarkan seseorang, kamu kan nggak mungkin bilang ini botol dan air, nggak mungkin. Yang kamu akan bilang adalah ini air, betul nggak? Seandainya tidak ada botol, bagaimana kamu memberikan air itu? Nah, harus ada airnya dong, kan kita ilustrasikan seperti itu. Jadi roh kudus, jadi Bapa itu sumber roh. Ketika mengutus roh kepada di dalam Bunda Maria, maka jadilah Yesus Kristus, betul nggak? Maka jadilah Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus ini hidup seperti di dunia, maka dia adalah sendiri. Karena di dalam dirinya banyak dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Perkataan-perkataan yang kukatakan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang berdiam di aku. Ya. Di dalam aku, Ya, Bapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya, itulah Bapa itu. Jadi Yesus di dalam diri Bapa disebut Bapa. Yesus di dalam diri Bapa. Bapa itu kan roh. Harusnya roh itu Bapa di dalam aku di dalam Bapa, sama aja. Karena Yesus. Ya, disebut Yesus. Iya. Oke, jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini Yesus. Iya, Bapa itu sendiri sama. Berarti Bapa dilahirkan oleh Bunda Maria. Enggak, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu hanyalah gelar-gelar aja. Oke, jadi yang mengutus malaikat Gabriel ini siapa? Ya dia sendiri lah, masa Tuhan yang lain. Jadi Yesus mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan dirinya. Iya kan? Dia akan menggenapi kelahiran anak laki-laki. Iya, betul. Maksudnya yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini adalah Bapa yang mengutus malaikat Gabriel yang akan dilahirkan Bunda Maria ini adalah Bapa itu sendiri. Nih, saya kan kasih tahu Roh Kudus diutus di Bunda Maria. Maka jadilah seorang anak laki-laki bernama Yesus Kristus. Nah, ketika roh itu ada dalam dirinya, itu bukanlah beda pribadi dari Bapa, melainkan satu pribadi. Satu pribadi? Tidak ada tiga pribadi. Yang dikatakannya begini ya. Sebentar ya. Dalam bulan yang ke-6,
dalam bulan yang ke-6, Ah, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel, itu artinya Yesus. Tuhan menyuruh ya malaikat. Karena gini, Ya. ya bentar. Nah, tunggu dulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Berarti Yesus yang menyertai Bunda Maria. Oke, ini saya jelaskan ya. Oke. Tentang mengutus, Tuhan mengutus malaikat ya. Cuma Tuhan kan yang bisa mengutus malaikat toh? Yes. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Dia mengutus malaikat. Apakah di sini bukan Tuhan? Coba aku Yesus, coba aku baca dulu lagi Wahyu 22. Ini. Ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Ya. Apa tuh? Apa? Baca terus, Ya nggak usah baca semuanya. Yang penting ini telah mengutusku. Nah, Berbicara tentang mengutus malaikat. ya. Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 22 ayat 16. Oke. 16. Udah capek saya. Oke, tetapi gunung dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, di setiap orang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, terus yang mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus itu siapa? Yang mengutus malaikat apa? Untuk menguatkan Yesus ketika Yesus ketakutan. Ya diri sendiri lah. Masa Tuhan yang lain. Jadi Yesus mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Nggak ada itu. Sebenarnya itu terjemahan LI-nya salah itu. Kalau di Oritex-nya bukan seperti itu. Seperti apa? Ya baca aja lah Oritex-nya. Kalau saya bukan ahli Oritex-nya, saya cuma tahunya dari Bang Billy. Billy siapa? Billy Lin. Kak Mikana. Teman-teman. Oh, Nggak pernah jadi debat kan sama Bang Billy? kalau debat sama dia, itu aja dia tuh, malas aku kalau kayak begitu. Kalau debat sama Mikana, kayak gini loh, Tasya, aku diskusi sama lu, ya kan? Sama kamu nggak naikkan orang. Kalau Mikana beda. Kalau dia sudah apa, dia naikkan orang. Itu yang saya nggak suka. Dia nggak konsisten. Padahal kalau diskusi begini, sebenarnya yang menilai itu nanti netizen sendiri, betul tidak? Ya memang sih, tapi yang kebanyakan menghujat saya di sini. Iya, enggak. Karena si Tasyanya sering digigit nyamuk, dia katanya mau udahan gitu loh. Iya, gini kalem. Nyamuknya sih nakal kali, suka gigit-gigit Tasya. Dia tahu cewek cantik. Jadi gini, kalau kakak tuh lawan Tritunggal itu kayak gimana gitu? Apakah jadi begini ya, kenapa? Gitu? Kalau lebih pusing mana? Lebih begini pusing Tasya, kalau Tasya melihat katanya kan, Nora tuh menghujat begini-begini. Sebenarnya begini Tasya, simpel saja. Ketika kita diskusi, kalau dia masih menjawab dengan data-data, saya akan terima, saya akan bantah dengan data, betul tidak? Betul. Nah, tapi terkadang langsung menghujat, itu yang saya nggak suka. Masa sih umat muslim tidak akan menerima ketika nabinya dikatakan adalah seorang raja seks? Tidak akan terima. Mana datanya? Betul tidak? Iya. Nah, kalau karena perkawinan baginda Rasulullah, pernikahan baginda Rasulullah dikatakan raja seks, kita akan kulik di Raja Salomo. Raja Salomo itu berapa? Bayangkan. Lebih dari 1.000. 1.700 istri, 300 gundik. Nabi Raja Salomo itu meninggal pada waktu umur 59 tahun. Bayangkan, dari umur berapa dia sudah menggauli wanita? Kalau kita ke situ ya. Betul tidak? Iya.
Nah, jadi kalau kita diskusi, ayo pakai data di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja seks. Itu yang makanya saya nggak suka. Kalau kalau kayak kamu Tasya, kita diskusi kalau kamu terangkan begini ya, saya pengen bantah dengan begini kalau dengan saya tidak bisa merubah keimanan kamu. Betul, saya juga tidak bisa merubah iman Nah, kamu. nah, Yang bodoh bagi dunia makanya. itu lah yang dipilih Tuhan. Jadi poin yang saya dapat begini, kata si Tasya tadi, memang kalau membaca Bible itu Ya, harus disertai dengan Roh Kudus. betul. Betul? Karena orang yang tidak punya Roh Kudus juga nggak akan pernah mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Makanya mereka mesti Hmm. menyembah tiga Tuhan. Hmm. Jadi ujung-ujungnya kok hantam juga Tritung kan. Kalian tahu nggak? Kalian ini kadang lucu ya Tritung ini ya. Belajar dari si Tasya, si Iya, Mikana. betul. Tiga pribadi satu hakikat itu bingung. Nanti hakikatnya Yesus apa, hakikatnya Bapa apa kan bingung. Benar kan? Karena gini, tidak ada itu sesuatu yang bisa kita mengerti dalam Alkitab kalau bukan Tuhan sendiri yang menyingkapkan itu firman-Nya. Hmm. Jadi kalau yang kayak tadi itu memang kita harus botol dulu ya, Tasya ya, baru bisa paham Bible. Bukan begitu Kan? pengertian. Bukan Iya. begitu lagi. Jadi apa? Ini orang yang buat dunia ini kayak seperti ini netizen bilang saya seperti itu kan. Nah, makanya itu bilang apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Karena orang pintar, orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya lebih logika, itu tidak bisa dipilih-pilih Tuhan lah. Karena itu adalah bagian dari kesombongan. Jadi orang yang sombong itu tidak akan pernah dipilih Tuhan. Makanya itu Jadi kalau pendeta-pendeta tuh yang pintar itu gimana? kalau dia merasa dirinya pintar berarti dia tidak dipilih itu. Jadi dia harus Mari merendah apa, diri, Pen? harus rendah diri, rendah hati lah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oh, Gitu. begitu. Ya. Iya. Jadi gimana Tasya? Tasya mau tetap lanjut atau saya turun aja? Ya sudah aja lah. Soalnya nyamuk gigit-gigit. Ini bentul-bentul nih kaki. Oke, ya. Terima kasih ya Tasya ya. Masya Ya, Allah Tasya sama-sama. ini sebenarnya walaupun apa ya, dia menjelaskan, menjabarkan, saya juga agak bingung ya sih, Ya bingung memang botol tujuan gini. Gini Kak. untuk membingungkan ya. Nggak, gini. Kalau ya, Edis TV itu tujuannya adalah untuk membuat kalian kejang-kejang. Kalau saya, kan tujuan saya membuat kalian bingung, itu. Tujuan saya itu membingungkan kalian. Oh, begitu ya. Jadi Edis TV membuat kejang-kejang. Tasya jadi Tritung membuat kejang-kejang. Kan dia kan Tritunggal itu. Si Edis. Ya, Nah, Oneness membuat bingung. saya bingung. Saya akan membuat kalian Oh, bingung. bingung. Jadi kejang Jadi- dan bingung langsung KO. langsung KO deh. Oke. Jadi kalau Ya, yang mau bingung silakan masuk ke roomnya si Tasya. Iya betul. Betul ya? Ya. Oh, mantap. Baru tahu saya Tasya ya. Oneness membuat bingung ya. Iya. Jadi ya itulah nggak bisa dipaksakan juga sih. Karena firman Tuhan itu kan memang susah untuk dimengerti dengan kekuatan sendiri. Jadi harus dituntun. Harus dong dituntun Roh Kudus. Oh, dituntun Roh Kudus. Iya, Kira-kira kalau- bagaimana? Tunggu dulu Tasya, ini pertanyaan saya terakhir. Kira-kira bagaimana bisa kita membedakan orang yang dituntun Roh Kudus dengan tidak? Gampang. Carilah Gampang. buah-buah rohnya. Buah-buah rohnya carilah. Buah rohnya seperti apa? Misalnya nih Kak Nora nih berdiskusi sama saya langsung menghujat. Itu nggak ada buah roh. Oh, nggak ada buah roh itu ya? Iya nggak baik. Kayak si Edis, Pak Bom, si Ya, nggak tahu lah, si saya CP, bukan si Kiamat itu nggak ada buah roh ya? Begitu. Jadi Kamu si lihat Tasya ini sendiri ada lah. buah roh. Si Tasya ada buah roh. Apakah saya dari tadi berbicara kasar dan kotor? Oh, jadi nggak? kalau tidak berbicara kasar dengan kotor itu adalah salah satu buah roh.
Ya, kata atau tindakan menghujat atau merendahkan orang lain itu kan buah-buah roh juga. Nggak boleh. Jadi Buah roh pada itu kan waktu sifatnya karakter Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus yang dimana kita itu punya kasih, kesabaran, lemah lembut, sukacita, damai sejahtera. jadi kalau memiliki akal itu bukan buah roh, Memiliki apa? akal. Akal. Apa Iya, bedanya? kayak Tuhan kayak gini, Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Tuhan bisa metong. Nah, itu kalau kita memakai akal itu jangan ya. Ya bukan, karena berbicara Oh. tentang Tuhan itu kan harus pakai tuntunan dari Tuhan itu sendiri, Roh Kudus. Makanya Jadi kita kalau pakai ini akal, untuk 2.600 manusia yang Kristen, kalian harus belajar berdoa, meminta Iya. kepada Tuhan bimbingan Roh Kudus dan meminta hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Siapa tahu kalian tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bukan dia Tuhan. Karena dalam perjanjian lama Tuhan berfirman, sebelum aku dan sesudah aku tidak akan ada Allah yang dibentuk. Oh iya. Jadi waktu Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, berarti Yesus mengutus dirinya sendiri. Betul, tidak ada pribadi yang lain. Karena Roh Kudus itu kan roh itu bersifat maha hadir. Masih ada di mana-mana. Jadi misalnya Tuhan ada ketika Tuhan Yesus Tuhan ada di dunia, dia juga ada di surga. Jadi tidak ada itu. Jadi kalau Tritunggal kan mengatakan kalau Bapak turun di Yesus itu berarti surga kosong. Tidak begitu. Tidak. Iya, karena roh itu kan tidak terbatas. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah Bapa itu sendiri. Betul. Oh, betul. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Bapa itu sendiri. Betul. Betul. Intinya satu gitu ya, intinya satu. Ya, satu. Ya, mau bagaimana konsepnya ya terserah gitu ya. Menciptakan Maria siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Yang oke, kalau seandainya, jadi kenapa Yesus tidak membangkitkan ibunya? Di surga kan? Sudah di surga tuh. Oh, jadi Bunda Maria udah di surga sekarang? Baru tahu ya? Baru tahu saya. Karena saya tidak ada. Di mana tertulis itu dulu, Tasya? Oke. Katanya mau sudahan. Iya, saya satu itu aja dulu. Maria ada di surga. Iya. Memang kalau di ini sih. Tapi gatel banget. Jangan kau bawa dari pernyataan dogma dari Katolikan ya. Dogma apa Katolik? Saya tidak tahu. Iya, dari Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus. Dia mengatakan bahwa Bunda Maria sudah ada di surga. Awas lu. Karena gini, Bunda Maria itu kan orang yang suci, orang yang soleh. Iya. Dia soleh juga orang yang kau. Dari mana aku tahu kata soleh? Soleha, soleh itu untuk laki-laki, soleha itu untuk perempuan. Dari Kanura tuh, dari Kanura. Soleh itu untuk laki-laki, Bunda Maria itu perempuan. Oh, berarti soleha. Yes. Oh, iya. Oke, di mana datanya sayang? Sabar. Kalian jangan ketawa lah, ketawa aja kalian. Iya, karena tunggu dulu Tasya. Ini penonton 2.500, tap layarmu cuma baru 29. Ini cemana ini? Iya, memang Tritunggal membenci saya juga. Walah. Apalagi Muslim yang membenci saya juga. Oh, nggak ada lah. Siapa yang membenci kau? Nggak ada. Jadi satu-satunya pendukung saya cuma teman-teman saya. Oke, di mana datanya Tasya? Oke. Oke. Jadi satu-satunya pendukung saya cuma Tuhan Yesus aja lah.
Karena saya bukan mencari ketenaran, saya juga bukan mencari harta, Iya. bukan mencari ini ya, bukan. Saya meluruskan ajaran yang sesuai. Di dalam Wahyu 12 ayat 1, kalau kita baca ini kan tentang nubuatan yang tadi. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini kan berbicara tentang Bunda Maria dong. Di surga, saya bilang. Iya, ini di langit kan surga itu langit. Langit kan di atas, langit kan ada surga tuh. Gila, baru ini saya mendengar bahwa langit itu adalah surga. Gila kau, Tasya. Dari mana datanya langit itu surga, Tasya? Oke, saya akan buka lagi. Nih, ayo. Langit. Oke. Nih, Paulus diangkat ke langit ketiga. Kamu coba cek langit ketiga itu apa? 2 Korintus 12. Iya, jangan ketawa. Nanti obat bau terasa takut. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Oke, 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Surga itu di langit yang ketiga. Ada telepon, lanjut terus. Oke, 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Nih, langit ketiga ya. Kita lihat ya Google ya. Langit ketiga itu apa? Dari pertama. Iya, itu sudah. Mana dari pertama? Aku harus bermegah. Paulus saja bermegah-megah. Tidak, ini Sekalipun loh. memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Betul. Mana situ dari surga? Ya, langit ketiga itu di dalam Google, dalam konteks agama Kristen, langit ketiga seringkali diasosiasikan dengan Firdaus atau surga rohani. Oh, jadi langit ketiga itu berbicara tentang langit itu. Di mana langit itu adalah surga? Ini langit ketiga tentang Firdaus atau surga rohani. Nah, sekarang kita balikan ke original. Surga itu apa? Langit itu apa? Oke, ini langit ketiga dong. Kan langit itu ada lapisannya. Pusing asik. Jadi kalau dikatakan bintang di langit itu bintang ada di surga. Udah, pusing ya. Udahlah. Nanti ibu darah tinggi terus langsung bahaya kan pingsan gitu. Bukan. Anak saya tanya begini, Tasya. Mak, itu bintang ada di langit, Mak. Langit lagi cerah, berarti surga lagi cerah, ada di bintang, ada di surga. Langit yang ketiga. Di langit ada lapisannya lagi. Di langit yang ketiga. Jadi langit yang ketiga. Berarti surga ada lapisan. Bukan. Udah, ini aja. Kak Nora, Gini, ya. lihat di Google aja, cari langit ketiga itu apa. Udah gitu aja ya. Enggak, tunggu ya. Itu tadi di dalam 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Nah, Firdaus ini di langit. Iya, di atas langit yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Bukan yang tentang langit tadi itu mana? Ya itu tadi tuh langit yang ketiga. 2 Korintus 12 nomor 12 ayat nomor 2. Oke, sebentar ya. Iya. Oke, saya lihat ya. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14, Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga.
Ya, Ke tingkat yang ketiga dari surga. surga. Oke. Saya Ini bilang Uranus langit, yang artinya tingkat ketiga dari langit situ bukan surga. oke. Oke, berarti langit itu adalah surga, ya? Bukan, baca dong baik-baik. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Jadi langit Ah, yang lapisan ketiganya ini, tingkat ketiganya inilah tahta. Itulah surga itu sendiri. jadi langit ini surga apa bukan? Ya kan langit ketiga. Jadi surga itu adalah langit. Langit itu adalah surga. Surga. Di atas langit ini langit yang ketiga, Kak. Oke, ini langit sampai ke berapa tingkatannya? Ya itu kan menurut 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 itu langit ketiga itu kan inti surga. Coba kamu cek di Google. Langit ketiga Hmm, apakah surga? oke. Langit itu berarti langit itu adalah Enggak, langit coba surga ya? ya, enggak, ketik gini, langit yang ketiga apakah surga? Kalau surga neraka gimana? Aduh, nanti habis enggak habis ini. Udah. Langit ketiga. Ah, Kalau bagi Islam itu langit ketiga itu tempat kediaman Nabi Yusuf. hmm? Iya, Emang bukan ada berapa surga. lapisan? Surga. Kalau di dalam Islam itu langit itu ada sampai ketujuh. Hmm. Nah, sekarang itu yang makanya saya tanya, langit itu surga bukan? Karena di dalam Islam langit bukan Kalau surga. di sini, langit ketiga adalah tempat kediaman Elohim. Ya surga itu sendiri. Berarti Bapak ada di surga, di langit ketiga. Oke, kita lihat ya. Oke. Di sini. Emang kakak ngetiknya kayak gimana? Aku bisa beda sendiri. Enggak, menurut Bible aja deh. Gitu. Ya surga itu, karena dia kan sudah diangkat langit ketiga. Langit ketiga itu kan tentang surga. Iya. Ya menurut Bible aja gitu loh. Jadi tingkat pertama itu adalah atmosfer yang mengitari bumi. Hmm. Di dalam kitab Daniel 7 ayat 13 Hmm. menyebutkan tentang langit dan awan-awan yang menunjukkan kepada atmosfer bumi. Terus tingkat yang kedua adalah tempat bintang-bintang berada. Dalam Kejadian 10 ayat 14 dan 18. Terus tingkat yang ketiga itulah namanya Firdaus. Lukas 23 ayat 43 dan Jadi ada berapa tingkat? ya itu kan Firdaus itu kan surga itu juga sama juga. Jadi Oh, Paulus itu jadi 2 Korintus itu yang disebutkan Paulus itu langit ketiga itu adalah Firdaus itu. langit ketiga adalah Firdaus. Jadi langit itu adalah surga ya. Ya Firdaus. Jadi bintang di surga itu, bintang di langit itu berarti bintangnya ada di surga. Tingkat kedua itu adalah bintang-bintang. Tingkat yang pertama Oke, matahari. matahari itu kan kalau bersama dengan kayak bintang-bintang kan di tingkat yang kedua. Berarti langit ketiga tidak diterangi oleh matahari. Lah, ngapain terangin? Emangnya Tuhan butuh matahari? Tuhan kan ini adalah terang itu sendiri. Makanya dia berkata, akulah terang. Jadi Bapak ada di Bapak ya ada di langit ketiga. ya di Firdaus. Langit ketiga. Ya, Firdaus. Mau di mana lagi? Masa mau di rumahmu, Nora? Itu penjelasan dari siapa itu? Si Paulus. Iya, Paulus sendiri ya berkata langit ketiga. Jadi kalau di dalam Markus, Udahlah, terlalu banyak pertanyaan. jadi Markus kenapa tidak menceritakan tentang langit? Hah? Kenapa?
Markus tidak mengatakan tentang langit. Coba Kak Nora bertanya sama Tung aja tentang langit ketiga itu apa. Coba dengerin. Apakah sama dengan saya atau beda? Pasti beda. Nah, ini Kak Nora ya, saya kasih datanya ya. Ya, oke. Tingkat pertama nih. Tingkat pertama itu adalah atmosfer dan yang mengitari bumi. Itu terdapat di kitab Daniel 7 ayat 13. Tingkat yang kedua itu adalah tempat bintang-bintang berada. Itu Kejadian 1 ayat 14 dan 18. Oke. Tingkat ketiga itu adalah Firdaus, Lukas 23 ayat 43 yang sama juga 2 Korintus yang tadi itu. Jadi nanti Kak Nora coba tanya Pendeta Tungtung bagaimana gitu tentang langit yang ketiga itu. Saya mau lihat gitu apakah pendeta-pendeta itu apa namanya bisa gitu sama nggak pemahamannya dengan saya. Oke, nggak apa-apa lah. Apakah dia bisa jawab atau tidak gitu. Kalau saya kan sudah bisa jawab, betul nggak? Langit ketiga itu adalah Firdaus. Ya. Jadi selamat. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, selamat ya. Nanti kejar Tungtung juga. Jadi ini apa ya? Akunku ini kan kalau misalnya baru live belum 1 menit bernapas sudah dihajar gitu sama saya. Siapa yang ngajar? Ya, Muslim ada, RT 6 dan Tungtung ada. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Padahal kan padahal kan saya kan baik lah ya, nggak menghujat, nggak apa gitu. Sama yang Tritunggal juga saya tidak menghujat, sama yang Islam juga saya tidak menghujat. Ya kan? Jadi intinya si Tasya ini membuka room ini hanya untuk membingungkan. Betul, kan tujuan saya memang membingungkan kalian-kalian. Oke lah, gak apa-apa lah Tasya. Jadi saya bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memilih saya. Haleluya. Jadi orang yang tidak dipilih. Gak apa-apa Tasya. Tasya saya kan ini karena si Tasya juga sudah mau sudahi live-nya ya. Saya sedikit untuk menyapa saudara-saudara saya ya. Terima kasih saudara-saudara saya yang di sini ya. Kita boleh beda keyakinan, beda pendapat itu boleh. Tapi di sini kita adu argumen, pakai data biar jangan ada penghujatan. Betul. Jadi kalaupun juga dari lawan kita memakai data, kita bantah dengan data juga. Dan di sini yang akan membuktikan benar atau salahnya, ambigu atau tidaknya, itu hanyalah para netizen. Kita tidak mencari menang dengan kalah. Karena sesungguhnya hidayah itu mutlak hanya dari Allah, kan begitu. Jadi thank you juga untuk saudara-saudara yang sudah melive-kan di YouTube. Maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan. Di sini kita hanya menunjukkan perdiskusian yang secara intelek ya, tidak ada penghujatan. Betul. Kalian sendirilah yang menilai. Karena si Tasya juga sendiri mengaku dia membuka room ini hanya untuk membingungkan saja. Kalau Edis TV membuat kalian kejang-kejang. Nah, tujuan saya Edis TV bukan kejang-kejang, Edis TV mah nggak ada otak. Karena kalau yang Kristen lain kan tidak mau ya membuat kalian membingungkan gitu ya. Karena kalau saya kan membicarakan pakai data. Dari tadi kan saya pakai data gitu. Cuma kalian kan memang bingung gitu. Jadi bukan urusan saya kalau kalian bingung. Oke. Untuk YouTube. Sebentar Tasya, sebelum selesai. Untuk channel YouTube-nya Bang Handi Celebes. Assalamualaikum para penonton semua yang ada di YouTube-nya Bang Handi Celebes. Di YouTube-nya Ustadz Alif. Di YouTube-nya Natalia Iriani. Masya Allah, terima kasih sudah menaikkan. Banyak. Nanti saya makin naik daun ini. Assalamualaikum semuanya untuk yang di YouTube Muslim ya. Terima kasih sudah melive-kan perdiskusian kami. Ya nanti kalian sendirilah yang menilai bagaimana
kebingungan dari si Tasya sendiri ya. Iya. Air di dalam gelas, gelas di dalam botol, botol dan ujungnya kita jadi botol. Emang betul itu. Oke, Tasya terima kasih ya atas roomnya ya. Saya follow dulu lah si Tasya. Tasya follow back dong. Siapa tahu ya kita bisa apa. Thank you ya Tasya ya. Kalau bisa Tasya berdiskusilah dengan Tungtung ya. Iya. Enggak, ini aku biar udah mau tutup juga. Udah mau tutup juga. Oke, thank you semuanya. Salam sehat selalu, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi